Oke, baik. Kali ini kita akan lanjut program linear kita yang kemarin. Nah, kita akan bahas soal yang pernah kita kerjakan di LKPD, yaitu mengenai rambutan dan duku. Nah, seorang pedagang buah-buahan menggunakan mobil untuk menjual rambutan dan duku. Langsung kita kumpulkan informasinya ya. Harga beli rambutan adalah 2.000 per kilogram. Nah, kita ringkas dulu. Harga beli rambutan katanya 2.000 per kilogram. Kemudian harga beli duku adalah 2.500 per kilogram. Berikutnya adalah harga beli duku 2.500 per kilogram. Nah, kemudian modal yang tersedia hanya 1.350.000. Kita ringkas juga modal yang tersedianya, sedangkan mobil hanya dapat mengangkut tidak lebih dari 600 kg. Jadi, rambutan dan duku yang bisa diangkut itu tidak boleh lebih dari 600 kg. Kemudian ringkasan berikutnya adalah keuntungannya. Ada 400 dari rambutan, kemudian 500 dari duku. Nah, berikutnya ngapain? Langkah berikutnya adalah kita masukkan ke dalam tabel pemisalan untuk menemukan model matematikanya. Jadi, objek-objek yang dibicarakan dari tadi itu adalah rambutan, ada duku, kemudian ada harganya, kemudian ada muatan dari dalam mobil, kemudian satu lagi adalah mengenai keuntungan yang dibicarakan. Kemudian yang pertama, rambutan itu harga belinya adalah 2.000 per kilogram katanya. Nah, kita buat dalam tabelnya, tabel harga dan rambutan itu 2.000, kemudian dukunya 2.500. Nah, kemudian modalnya katanya tadi berapa? 1.350.000. Jadi modalnya untuk membeli rambutan dan duku ini adalah 1.350. Kita masukkan dia ke dalam kolom batas. Nah, kemudian muatan yang dapat diangkut oleh mobil katanya adalah 600 kg. Jadi rambutan dan duku itu dijumlah haruslah 600 kg, tidak boleh lebih dari 600 kg. Nah, berikutnya kita masukkan lagi kolom keuntungan. Yang manakah kita misalkan dari objek yang dibicarakan ini? Yang kita misalkan itu adalah rambutan dan duku. Rambutan kita misalkan X, kemudian duku kita misalkan Y. Berarti kita ganti 2000X, 2500Y. Kemudian di sini tadi rambutan dan duku. Kita ganti aja namanya jadi X dan Y. Kemudian di sini pun keuntungannya 400X dan 500Y. Setelah seperti ini, kita masukkan ke dalam model matematikanya. Kita cari pertidaksamaannya. Yang pertama, langsung aja kita pindahkan 2000X, kemudian di sini tambah 2500Y. Kemudian modal yang tersedia itu hanya 1.350.000. Berarti kalau 1.350.000, tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil karena tidak boleh lebih dari 1.350.000. Nah, pertidaksamaan kedua adalah rambutan dan duku yang bisa diangkut itu adalah 600. Berarti X ditambah Y itu muatan yang paling besar itu katanya adalah 600 kg. Nah, berarti lebih kecil juga dari 600 kg. Nah, ini yang dua ini, pertidaksamaan yang dua ini, inilah disebut sebagai fungsi kendalanya. Berikutnya adalah masalah keuntungan. 400X tambah 500Y. Nah, yang ini, jika dia sudah berbicara keuntungan, inilah disebut sebagai fungsi tujuannya. Atau bisa kita tulis dengan cara seperti ini. F, X, Y sama dengan 400X tambah 500Y. Nah, jika penulisannya seperti ini, berarti itu merupakan fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya. Jadi tidak perlu ragu lagi. Langkah berikutnya ngapain setelah model matematikanya selesai? Langkah berikutnya adalah kita menggambar grafik penyelesaiannya.
Sudah tahu kan cara menggambarnya? Nah, ini kan angkanya berada di angka yang sangat besar ini 2000, 2500, 1350. Ini bisa kita perkecil dengan cara membagi kedua ruas dengan sebuah bilangan yang sama. Contohnya, saya bikin dia sama-sama dibagi 500. Maka ketika ini dibagi 500, maka hasilnya adalah 2000 bagi 500 adalah 4X, 2500 bagi 500 adalah 5Y, kemudian lebih kecil 1350 dibagi 500 adalah 2700. Kemudian di bawah kita bagi 1, maka dia tetap. Setelah itu kita gambar, kita cari titik koordinatnya dengan cara tabel pemisalan. Pertama kita cari dulu dari persamaan pertama, kemudian kita misalkan Y-nya 0, kita misalkan Y-nya 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah 2700 dibagi 4. Berapa hasilnya? 675. Kemudian berikutnya adalah kita misalkan X-nya 0. Jika kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 2700 dibagi 5. Hasilnya adalah 540. Nah, berikutnya kalau di pembahasan yang kemarin langsung kita gambar. Nah, kali ini boleh kita tidak usah langsung menggambar, kita langsung ke pertidaksamaan keduanya. Kita buat tabel pemisalannya. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 600 bagi 1. Berapa? Ya, tetap 600. Kemudian jika X-nya 0, berarti sama juga 600 dibagi 1. Berapa? Ya, tetap. Oke, jadi setelah kita menemukan titiknya, maka berikutnya kita gambarkan. Jadi kalau biar lebih gampang menggambarkannya, kita bisa menggunakan buku petak ya, biar skalanya pun tidak lebih. Kemudian kita gambar sumbu X, sumbu Y, kita kasih namanya, terus kita buat skalanya. Titik yang pertama itu adalah X-nya 675, Y-nya 540. Kemudian persamaan kedua, X-nya 600, Y-nya 600. Nah, biar lebih gampang, saya mau menggambar yang pertidaksamaan yang kedua dulu. Jadi bebas saya mau menggambar yang mana pertama. Intinya ukurannya sama. Jadi ini jarak dari 0 ke 100, saya bikin dua kotak. Kemudian ini 100, kemudian 200, 300, 400, 500, dan 600. Itu ya. Harus sama skalanya. Skala jarak angkanya ini 100, 200, 300, 400, 500, dan 600. Nah, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan menggambar. Akan merusak gambarnya nanti. Oke ya. Berikutnya, setelah saya temukan tadi titik 600, kemudian titik 600 dari sumbu X, kemudian kedua titik ini saya hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, inilah garis atau gambar dari X tambah Y lebih kecil dari 600. Kemudian lebih kecil dari 600, supaya dia lebih kecil dari 600, maka daerah himpunan penyelesaiannya sudah pasti ke arah negatif agar dia lebih kecil. Karena positif, X dan Y-nya positif, maka daerah himpunan penyelesaian itu ke bawah seharusnya. Ya, tidak perlu, boleh dicoba ke soalnya di tes, maka yang di atas tidak menjadi daerah himpunan penyelesaian. Seperti yang kita sepakati kemarin, yang bukan daerah himpunan penyelesaian, itulah yang kita arsir. Berarti ini yang bukan ya. Nah, berikutnya adalah pertidaksamaan kedua. X-nya 675. Nah, jika di sini adalah 600, jika di sini 600, maka 650 ada di sini, berarti 675 ada di sini. Kemudian Y-nya 540. Nah, jika di sini 600, pasti di sini 500, dan 540 ada di sini.
Nah, kita hubungkan kedua garis itu, sama juga kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian itu katanya lebih kecil juga, berarti ke bawah juga harus jalannya. Maka yang ke atas itu bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita harus daerah himpunan penyelesaian dari soal ini. Berikutnya adalah kita mau menentukan titik pojoknya. Jadi kita mau menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode yang namanya titik pojok ya, titik pojok. Jadi tadi daerah himpunan penyelesaiannya kan ada di sini nih, yang saya tandai. Nah, untuk mencari titik pojoknya itu tadi akan kita gunakan untuk mencari nilai optimumnya ya. Titik pojok itu adalah sudut dari daerah penyelesaian yang kita dapat. Maka jika di sini daerah himpunan penyelesaiannya tadi yang kita dapat, maka titik pojoknya adalah sudut-sudutnya daerah himpunan penyelesaian ini. Jadi sudut-sudutnya ada di mana aja? Yang pertama ada di sini, yang kedua ada di titik ini, kemudian yang ketiga titik ini, kemudian yang keempat adalah titik perpotongan ini dari kedua garis ini. Jadi kalau kita cari posisinya, maka titik yang pertama ini letaknya ada di mana? Ya sudah pastilah X-nya 0 dan Y-nya 0. Kemudian titik ini berada di mana? Sudah pasti X-nya 0 dan Y-nya 540. Kemudian titik ini adanya di mana? X-nya 600, Y-nya 0. Nah, berikutnya adalah titik perpotongan ini. Titik perpotongan ini posisinya ada di mana itu? Kalau kita menebak-nebak, apalagi kalau gambarnya tidak pas, nanti ini bisa sering terjadi kesalahan kita ada di sini. Kita menebak-nebak, tapi ternyata karena gambar kita tidak benar, maka salah hasilnya. Gimana caranya mencari tahunya? Cara untuk mencari tahunya, kita pakai dengan menggunakan sistem persamaan yang pernah kita pelajari dulu. Sistem persamaan. Jadi, kalau soalnya kita mau mencari titik potong ini, maka pertama kita harus eliminasi salah satu variabel agar bisa kita eliminasi nanti. Bagaimana cara agar kita bisa eliminasi ya? Tentunya harus sama. Di sini kita akan mengeliminasi X. Berarti pertidaksamaan yang kedua kita kali 4, pertidaksamaan yang pertama kita kali 1. Oke ya. Jadi kalau kita kali 4 maka hasilnya seperti ini. Setelah itu agar dia habis maka ini kita kurangkan. 4X dikurang 4X hasilnya adalah 0. 5 dikurang 4Y hasilnya adalah Y. 2700 dikurang 2400 hasilnya adalah 300. Berikutnya adalah substitusi. Y-nya kita ganti menjadi 300. Kita pilih salah satu persamaan. Contohnya saya ambil ke persamaan yang kedua. Persamaan pertama pun bisa. Cuman saya pilih persamaan yang lebih sederhana. Ganti Y-nya 300, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian 300-nya pindah ruas, maka dia jadi dikurang. 600 kurang 300, maka X-nya adalah 300. Berarti X-nya 300, kemudian Y-nya 300. Jadi di situ posisi dari titik potong ini. Letak titik potong ini. Oke. Nah, berikutnya kita mencari nilai optimumnya. Nilai optimum itu adalah titik maksimum dan minimum. Mencari titik nilai optimumnya dengan cara kita uji ke fungsi objektif yang kita dapat dari soal tadi. Fungsi objektifnya kan ini f x y sama dengan 400x tambah 500y. Kita substitusikan satu persatu. Kita mulai dari 0. Kalau 0 kita substitusikan, maka sudah pasti hasilnya adalah 0. Kemudian pertidaksamaan kedua kita substitusikan. Maka kalau kita substitusikan hasilnya adalah 400, X-nya kita ganti jadi 0. Kemudian tambah 500 dikali Y-nya kita ganti jadi 540. Maka hasilnya adalah 270.000. Oke. Berikutnya kita uji yang titik yang kedua. Kita substitusikan, maka
400 dikali 600 tambah 500 dikali Y-nya 0 kali 0. Maka hasilnya adalah 240.000. Titik yang ketiga kita substitusikan juga, X-nya 300, Y-nya 300. Maka 400 dikali 300 tambah 500 dikali 300. Maka hasilnya adalah 120.000 tambah 150.000. Sama dengan 270.000. Jadi, dari hasil yang kita substitusikan tadi, dari hasil yang kita uji coba tadi, kira-kira angka berapa yang paling besar? Yaitu 270.000. Nah, di sini kan kita menemukan dua. Berarti si pembeli punya dua penyelesaian masalah untuk menentukan titik maksimumnya, nilai maksimumnya atau keuntungan maksimumnya. Pilihan yang pertama, dia bisa membawa rambutan itu 0, dan sementara duku itu 540. Ya, 540 kilo. Atau pilihan keduanya, dia bisa membawa rambutan 300 kilo dan dukunya 300 kilo juga. Nah, kelebihan jika kita memilih yang pertama adalah rambutan tidak ikut dia bawa. Dan muatannya pun akan lebih kecil dari 600. Tapi sih sebenarnya nggak masalah. Di soal kan hanya melarang tidak boleh lebih dari 600 kg. Jika kita memilih ini, rambutan pun ikut dia bawa, kemudian duku pun ikut dia bawa, kemudian muatannya pun tidak lebih dari 600 kg. Nah, tergantung kita memilih yang mana. Nah, jadi jika ditanya berapa nilai maksimumnya, maka nilai maksimumnya adalah 270.000. Kemudian jika ditanya nilai minimumnya, maka nilai minimumnya adalah hasil yang paling kecil, yaitu 240.000. Seperti itu ya. Nah, berikutnya di sini ada tugas ya, tugas yang pertama. Dan sekaligus saya mau menjelaskan tipe-tipe pertanyaan pada program linear. Program linear, tipe pertanyaan yang biasa kita jumpai itu kadang seperti pertanyaan yang contoh tadi, dia punya soal cerita yang panjang, kita disuruh memodel matematikakannya dulu, baru kita cari nilai maksimumnya. Atau pertanyaannya seperti yang ada di nomor 1 ini, dia menentukan fungsi objektifnya, kemudian kita disuruh berapa nilai maksimumnya dari gambarnya kita lihat. Gimana cara? Nah, di sini kan untuk menentukan titik maksimum, kita kan butuh titik pojok dari daerah himpunan penyelesaiannya. Kebetulan di sini yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah yang diarsir katanya. Jadi tergantung bukunya ya. Jadi harus teliti membaca soalnya. Jadi daerah yang diarsirnya adalah inilah kita suruh menemukan titik pojok. Maka kita cari titik pojoknya. Titik pojok pertama X-nya 0, kemudian Y-nya 5. Titik pojok yang kedua X-nya 4, kemudian Y-nya 0. Kemudian titik pojok yang ketiga ada di sini. Ada di manakah titik pojok ini? Perpotongan dari garis ini. Untuk menentukan ini dengan menggunakan eliminasi campuran tadi, kita kan harus menemukan soalnya dulu atau persamaannya dulu. Gimana caranya? Caranya gampang. Kita mulai dari garis yang pertama ya. 5, X-nya 5, kemudian Y-nya 5. Caranya gampang. Kita ubah yang di sumbu Y, kita ganti jadi X, berarti 5X. Kemudian ditambah, karena kan positif. Yang dari sumbu X, kita ganti jadi Y, berarti 5Y. Nah, daerah himpunan penyelesaiannya kan ada di bawah. Oh, berarti lebih kecil. Nah, di sini untuk mengisi berikutnya adalah kita kalikan 5 dikali 5 berapa? Ya 25. Nah, ini dia ketidaksamaan yang pertama. Dari garis yang pertama tadi. Kemudian garis yang kedua, X-nya itu 4, Y-nya itu 8. Seperti yang tadi. Y-nya kita ubah jadi X, berarti 8X. Kemudian tambah X-nya kita ubah jadi Y, berarti jadi 4Y. Nah, kemudian daerah himpunan penyelesaiannya kan ada di bawah. Berarti sama juga. Lebih kecil sama dengan. Nah, kemudian kita kalikan 5 dikali 4 berapa? 32. Nah, seperti inilah cara menentukan pertidaksamaannya jika tidak diketahui ya. Tinggal mencari titik potongnya dengan menggunakan eliminasi campuran.
Jelas ya, ini dikerjakan. Kemudian yang kedua, soalnya seperti ini, ada 4 persamaan-nya. Nah, jangan bingung dengan persamaan yang ini ya. Ini hanya menunjukkan posisinya di mana di kuadran. Jadi kalau contohnya saya bikin diagram kartesius, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Di manakah letak X-nya yang lebih besar dari 0? Lebih besar dari 0 itu kan positif. Oh, berarti ada di kuadran pertama. Di manakah kuadran yang Y-nya lebih besar dari 0? Sama juga, Y yang lebih besar dari 0 itu kan positif. Berarti ada di kuadran pertama juga. Yang X dan Y-nya sama-sama positif. Itu dia, hanya menyatakan posisi saja. Oke? Kemudian, berikutnya adalah tentukanlah nilai minimum dari 4X tambah Y. Ini tetap juga sama, fungsi objektif. Nah, tadi saya sudah mengajari bagaimana cara mengubah gambar ini menjadi sebuah sistem pertidaksamaan ya. Jadi kalau dikatakan di sini daerah yang diarsirnya adalah ini, maka titik pojoknya adalah yang berada di sekitar daerah yang diarsir. Ada di mana aja? Yang ini, dan yang ini. Karena itulah yang berada di sudut yang diarsir. Jadi jangan yang lain kamu cari titik pojoknya. Oke, yang nomor 4. Nomor 4. Nah, ini dari pertidaksamaannya ada 3 jenis ya. 3 jenis. Jadi untuk menggambar pertidaksamaan yang hanya bentuknya seperti ini itu, siapa tahu kamu ada yang belum mengerti. Jika kita gambar, ini gambarnya agak rusak. Jadi jika kita gambar, X-nya kan ada di 2. Misalkan di sini ada 2. Berarti gambarnya X lebih besar dari 2 ini ada seperti ini. Kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian agar dia lebih besar dari 2, kemana daerah himpunan penyelesaiannya? Ya ke sebelah kanan. Karena ke sebelah kanan lah yang menjadi yang lebih besar dari 2. Nah, jika ada soal katanya Y sama dengan atau lebih kecil dari 3 misalkan, lebih kecil dari 3. Y yang 3 itu ada mana? Misalkan di sini ada 3 Y-nya. Nah, kita mau menggambar ini. Gimana cara menggambarnya? Gambar kalau dia tanya Y, berarti gambarnya itu sejajar dengan sumbu X. Jadi, agar lebih kecil dari 3, berarti lebih kecil dari 3 itu dari arsirnya kan ke bawah, harus ke bawah. Nah, disinilah yang jadi himpunan penyelesaiannya. Jadi agar tidak bingung ya menggambar soal yang seperti ini. Kemudian jenis soal yang kelima adalah seperti yang kita kerjakan tadi, yaitu soal cerita. Itulah nanti yang akan sering kita hadapi di program linear. Jadi ada 5 soal tugasnya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa.